pembahasan pertemuan ke-8 yaitu tujuan pemidanaan dari mata kuliah penologi. Saya akan menjelaskan apa itu tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan adalah mencegah tindak pidana permasyarakatan pelaku agar menjadi baik, menyelesaikan konflik sosial serta melindungi masyarakat, di mana dasar hukumnya itu terdapat pada Undang-Undang 51 tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang KUHP yang mencangkup pemidanaan, pemulihan keseimbangan serta menimbulkan rasa penyesalan pada terpidana. Yang berikut adalah artinya mencegah tindak pidana, menegakkan norma hukum yang memberikan perlindungan serta mengayoman masyarakat, merupakan fungsi kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Berfungsi utama ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan negara dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang berikut adalah tujuan dari pemidanaan adalah mengembalikan fungsi sosial, di mana menyiapkan warga binaan terpidana agar dapat berinteraksi kembali secara sehat dengan masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang berikut adalah perbaikan diri, di mana membantu terpidana untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Yang berikut adalah pembentukan karakter, di mana melalui keseimbangan dan pembinaan terpadu diharapkan menjadi manusia yang utuh, memiliki prinsip dan perilaku yang baik, profesional, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang berguna. Yang berikut adalah peningkatan kualitas, di mana ini pembinaan yang mencangkup peningkatan kualitas ketakwaan atau intelektual dan jasmani rohani terpadu. Yang berikut adalah proses pelaksanaan, di mana proses pelaksanaan ini pembina di dalam lapas, kegiatan dalam lembaga permasyarakatan atau lapas yang bertujuan untuk membentuk karakter dan pribadi terpadu melalui berbagai program yang terjadi di lapas. Yang berikut adalah pemidanaan setelah bebas, di mana bimbingan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan atau PK kepada klien yang telah bebas bersyarat untuk memastikan mereka dapat bersosialisasi dengan baik dan tidak mengulangi kesalahan di masyarakat. Yang berikut adalah penyelesaian konflik, di mana penyelesaian konflik ini yang timbul tindak pidana memiliki keseimbangan serta menciptakan rasa aman dan damai adalah keadilan restoratif atau pendekatan berfokus pada pemulihan hubungan sosial, di mana pelaku dan korban dan masyarakat dengan bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, bukan hanya menghukum pelaku. Yang berikut adalah prinsip utama keadilan restoratif, di mana pertemuan untuk saling mendengar, pelaku dan korban saling mengungkapkan keinginan dan perspektif masing-masing. Yang berikut adalah mencari solusi bersama, di mana para pihak mencari titik temu dan sosial atau masalah pribadi yang mereka hadapi. Yang berikut adalah mengakui tanggung jawab, di mana pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan berdamai dengan bertanggung jawab tersebut. Yang berikut adalah perbaiki akibat, di mana pelaku berupaya memperbaiki semua akibat yang timbul dari perbuatannya itu sendiri. Yang berikut adalah saling menjaga, di mana pelaku dan korban masyarakat saling mendukung untuk pemulihan keadaan tersebut. Yang berikut adalah perkembangan pemidanaan di Indonesia mencangkup teori absolut, di mana menetapkan pemidanaan sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan tindak pidana tanpa memikirkan tujuan lain. Teori ini sudah tua dan tidak lagi sepenuhnya digunakan. Yang berikut adalah teori relatif, di mana fokus dan tujuan pemidanaan bersifat pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku dan perlindungan masyarakat. Yang berikut adalah teori gabungan, di mana gabungan berbagai tujuan pemidanaan seperti pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Ini adalah teori yang paling umum digunakan di masyarakat saat ini. Yang berikut adalah pergeseran menuju paradigma modern, di mana keadilan restoratif
memprioritaskan pemulihan korban dan bertanggung jawab pelaku dengan melibatkan komunikasi. Tujuannya adalah memulihkan keadaan dan kerugian korban serta memperdayakan mereka. Yang berikut adalah keadilan rehabilitatif, berfokus pada pelaku yang tidak melibatkan dan dalam kejahatan serius seperti canduan narkoba agar kembali ke masyarakat yang lebih baik. Yang berikut dalam KUHP baru, Undang-Undang 1 2023 mengadopsi konsep keadilan restoratif dan rehabilitasi serta memperkuat tujuan pemindahan serta mencegah di mana pemindahan terpidana dan penyelesaian konflik untuk menciptakan rasa aman dan damai. Yang berikut adalah tujuan pemindahan yang lebih holistik, di mana perkembangan terbaru mengarahkan pembinaan menjadi lebih holistik dan seimbang, tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tapi juga ada pencegahan terjadinya tindak pidana di masa depan. Yang berikut adalah memberikan pembinaan dan membimbing agar tindak pidana dapat menjadi orang yang berguna. Yang berikut adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat setelah tindak pidana terjadi. Yang berikut adalah menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Yang berikut adalah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan pemidanaan di Indonesia mencakup pergeseran dari teori absolut dan relatif dan bergabung menuju pendekatan yang lebih modern seperti keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif sebagaimana diadopsi dalam KUHP baru berubah. Ini bertujuan untuk tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan korban, membina pelaku serta keseimbangan masyarakat dan mencegah kejahatan di masa depan. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Ya baik, perkenalkan, nama saya Desi Chensia Waitau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kepemenjaraan dan sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan adalah dua konsep yang berbeda, namun saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama, sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan berfokus pada penahanan dan pelaksanaan pidana. Tujuannya itu untuk melaksanakan pidana dan menjaga narapidana yang sedang menjalani hukuman guna untuk merehabilitasi dan membina mereka agar menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana yang serupa. Secara lebih luas, tujuan ini juga mencakup pemenuhan rasa keadilan, perlindungan masyarakat, dan pembentukan warga binaan yang siap diterima kembali di masyarakat untuk menjalani hidup yang normal dan produktif. Rehabilitasi dan perbaikan diri, membina narapidana agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan di masa depan. Yang berikut, penerimaan kembali oleh masyarakat, mempersiapkan narapidana agar dapat diterima kembali oleh lingkungan sosial dan keluarga serta dapat menjalankan kehidupan yang wajar sebagai warga negara yang baik. Yang berikut, perlindungan masyarakat, melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan serta menegakkan hukum untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. Yang berikut, pendidikan dan kemandirian, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana sehingga mereka dapat menjadi individu yang bertanggung jawab dan aktif dalam penggunaan masyarakat. Sistem kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan berfokus pada penahanan dan pemenjaraan. Ini adalah bagian dari sistem pemidanaan yang tujuannya membatasi dan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Memberi sanksi hukuman ini merupakan bentuk pembalasan dan ganjaran atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku kejahatan. A. Sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah sistem yang lebih luas yang mencakup pembinaan dan reintegrasi narapidana agar kembali hidup dan berguna di masyarakat. Tujuannya itu untuk membina warga binaan atau narapidana tersebut agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan kembali menjadi warga binaan yang berguna dan bertanggung jawab. Sehingga tujuan ini juga untuk menjadikan mereka sebagai manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri mereka, tidak mengulangi tindak pidana yang sama,
dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam pembangunan. Yang berikut, menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Memberikan pembinaan agar warga binaan memahami kesalahan yang telah mereka perbuat dan bertekad untuk berubah menjadi lebih baik. Tidak mengulangi tindak pidana. Hal tersebut tujuannya adalah agar mereka tidak kembali melakukan pelanggaran hukum setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan atau lapas. Yang berikut dapat diterima kembali oleh masyarakat. Proses pembinaan bertujuan agar warga binaan dapat kembali bersosialisasi dan diterima di masyarakat tanpa diskriminasi apapun. Menjadi warga binaan yang berguna dan bertanggung jawab. Hal ini melalui pembinaan diharapkan mereka dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang taat hukum, bertanggung jawab, dan aktif dalam pembangunan. Melindungi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pembinaan bagi warga binaan. Ada pula tujuan untuk melindungi masyarakat dari pergaulan tindak pidana. Hal tersebut berfokus pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Ini adalah subsistem dari sistem peradilan pidana yang mengurusi perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan. Subsistem ini mengurus perlakuan terhadap mereka yang berada di bawah pengawasan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan aktif mengambil mereka menjadi anggota pemasyarakatan yang produktif. Pelaksanaannya itu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pembinaan dan masyarakat dengan tujuan agar warga binaan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Dasar hukum dari hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan bertujuan untuk memperkuat sistem pemasyarakatan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, memberikan penekanan pada reintegrasi sosial, dan meningkatkan kualitas pembinaan narapidana. Tujuannya yaitu memperkuat sistem pemasyarakatan yang mencakup penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan bagi tahanan dan warga binaan. Pokok pengaturannya itu pertama, menegaskan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Yang kedua, memperkuat konsep reintegrasi sosial dan keadilan restoratif. Yang ketiga, memberikan dasar hukum untuk peningkatan akses narapidana terhadap program rehabilitasi, pendidikan, dan keterampilan. Dan yang terakhir, mengatur perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana. Hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan yaitu sistem kepenjaraan lebih berorientasi pada hukuman dan penahanan, sedangkan kalau sistem pemasyarakatan berfokus pada pembinaan dan pemulihan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali ke masyarakat. Sistem pemasyarakatan adalah sistem yang lebih luas yang mencakup dan melanjutkan proses setelah seseorang berada dalam sistem kepenjaraan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Romana Rengrengulu dengan NIM 2022-91021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pidana dan pemidanaan. Mari kita lihat bersama pengertian pidana. Secara etimologis, kata pidana ini dia berasal dari kata dipidanakan yang berarti dikenakan sesuatu yang tidak enak atau tidak lazim dirasakan oleh seseorang. Nah, pidana secara umum ini dapat diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yaitu tindak pidana. Tujuan dari pemidanaan yaitu untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan dan melanggar hukum secara serius, serta untuk mencegah dan menghukum perbuatan pidana demi tercapainya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Adapun jenis-jenis pidana, menurut sistem hukum Indonesia yang diatur dalam KUHP lama, pidana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pidana pokok. Pidana pokok ini dia meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Adapun pidana tambahan ini meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sumber hukum pidana di Indonesia ini, hukum pidana diatur dalam
KUHP yang saat ini masih berlaku dari warisan dari zaman kolonial Belanda, namun hukum pidana juga diatur dalam undang-undang lain di luar KUHP. Nah, teman-teman, pemidanaan ini adalah proses penjatuhan pidana atau sanksi hukum oleh hakim kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang bertujuan untuk memberikan penderitaan sebagai akibat perbuatannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pidana ini berarti hukuman, yaitu penderitaan atau nestapa yang dikenakan kepada pelaku kejahatan. Pemidanaan ini adalah proses penjatuhan hukuman yang juga mencakup prosedur penjatuhan dan hukuman yang mengaturnya baik secara material maupun secara formil. Demikian penjelasan singkat terkait pidana dan pemidanaan. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom. Selamat pagi dan shalom. Perkenalkan, nama saya Lemine Gaite. Di sini saya akan membahas materi penologi terkait dengan teori-teori tujuan pemidanaan. Yang pertama, teori absolut, yaitu pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku. Yang kedua, teori relatif adalah pidana dijatuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga, teori gabungan adalah menggabungkan pembalasan dan tujuan sosial dalam pemidanaan. Yang keempat, teori treatment adalah pelaku kejahatan dipandang sebagai orang yang perlu diperbaiki, bukan semata-mata dihukum. Terus yang kelima, teori perlindungan masyarakat adalah pidana bertujuan melindungi masyarakat dari pelaku berbahaya. Contoh kasus yang saya ambil terkait dengan materi ini adalah kasus korupsi, yaitu hakim menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, dan pencabutan hak politik. Kesimpulan dari materi terkait dengan teori-teori pemidanaan yaitu menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum, tetapi juga mencegah kejahatan, memperbaiki pelaku, dan melindungi masyarakat. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, selamat pagi dan shalom. Perkenalkan, nama saya Tidur Silapuin, NIM 2022-91037. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pidana dan pemidanaan dari mata kuliah penologi. Kita masuk kepada yang berikut, yaitu pengertian pidana, yang dimana secara etimologi kata pidana berasal dari kata dipidanakan, yang berarti dikenakan suatu yang tidak enak atau tidak lazim dirasakan oleh seseorang tersebut. Pidana secara umum dapat diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pengertian pidana, tujuan pidananya ialah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan dan melanggar hukum secara serius, serta mencegah dan menghukum perbuatan pidana demi terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Kita masuk kepada slide yang berikut, ialah jenis-jenis pidana, yang dimana menurut sistem hukum Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP lama, yang dimana pidana ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pidana pokok, pidana tambahan. Kita masuk kepada yang berikut, ialah pidana pokok, yang dimana pidana ini meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan, dia meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sumber hukum pidana ini di Indonesia, hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini masih berlaku adalah warisan dari zaman kolonial Belanda atau hukum
warisan barat, namun hukum pidana juga diatur dalam undang-undang lain di luar KUHP. Kita masuk kepada yang berikut, ialah pengertian pemindahan, yang dimana pemindahan adalah proses penjatuhan pidana atau sanksi oleh hakim kepada seseorang yang terbukti melakukan kejahatan tindak pidana sebagai penderitaan akibat perbuatannya, sekaligus berfungsi untuk memberikan perlindungan masyarakat, mencegah kejahatan, dan memulihkan keseimbangan sosial di dalam lingkungan masyarakat. Unsur-unsur utama dalam pemindahan ini ialah penjatuhan pidana, yang dimana proses formal di mana hakim memberikan sanksi hukum dikenakan pelaku tindak pidana. Sanksi ini hanya berlaku bagi orang yang terbukti secara sah meyakinkan perbuatan atau melanggar hukum tersebut. Yang berikut ialah bertujuan memberikan penderitaan, yang dimana penderitaan ini merupakan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang tindak pidana tersebut, namun juga memiliki tujuan yang lebih luas. Merupakan upaya yang sah, yang dimana pemindahan ini dilakukan melalui proses peradilan pidana yang diatur oleh hukum di Indonesia. Dengan demikian, menurut para ahli, pemindahan ini diartikan sebagai sanksi, nestapa, atau penderitaan yang sengaja ditempatkan oleh negara kepada pelaku kejahatan. Pengertian ini didasarkan pada teori-teori yang berlaku di dalam hukum pidana atau absolut, serta absolut dalam hal ini pembalasan, serta teori relatif yang dimana pencegahan dan atau tafsir. Dalam teori tersebut, kombinasi pembalasan dan pencegahan yang bertujuan untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan merehabilitasi pelaku tindak pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pidana berarti hukumannya yaitu penderitaan atau nestapa yang dikenakan oleh pelaku kejahatan. Namun pemidanaan ini adalah proses penjatuhan hukuman yang juga mencakup prosedur penjatuhan dan hukum yang mengaturkan baik secara material maupun ekonomi. Berakhirlah hasil presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sopir Sordoli. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lembaga Pembinaan Permasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Kita masuk pada pokok pembahasan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah tentang permasyarakatan. Undang-undang ini mengatur sistem kelembagaan dan cara pembinaan terhadap warga binaan permasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan. Pemasyarakatan adalah proses pembinaan warga binaan melalui sistem kelembagaan dan cara-cara tertentu yang merupakan tahap akhir dari proses peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan merupakan tatanan terpadu yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan sebagai anggota masyarakat yang berguna dan tidak melakukan pidana lagi. Warga binaan meliputi narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Tujuan yaitu mengubah perilaku warga binaan menjadi lebih baik, menyadarkan mereka atas kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi perbuatan pidana. Memungkinkan mereka kembali diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Lembaga Pembinaan Pemasyarakatan atau Lapas adalah tempat untuk membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar menjadi manusia yang bertanggung jawab, diterima masyarakat, dan tidak mengulangi perbuatannya. Tujuan dan fungsi utamanya adalah pembinaan yang dibagi menjadi dua jenis: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ini adalah tujuan utama lapas sesuai dengan konsep pemasyarakatan yang bukan hanya sebagai hukuman tetapi juga mengembalikan warga binaan ke masyarakat yang sebagai individu bertanggung jawab. Pembinaan kepribadian
berupa untuk membentuk mental dan karakter warga binaan agar mereka tidak lagi melakukan pelanggaran hukum. Pembinaan kemandirian, memberikan keterampilan dan pengetahuan agar warga binaan dapat mandiri secara ekonomi dan sosial setelah keluar dari lapas. Bagaimana peran petugas pemasyarakatan? Petugas pemasyarakatan bertugas melaksanakan pembinaan di lapas dan lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA, beserta membimbing warga binaan di Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Tugas mereka adalah sebagai agen perubahan yang membantu warga binaan menyadari kesalahan, mengurangi dampak sosial dari tindak pidana, dan kembali menjadi anggota masyarakat. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995? Undang-undang ini mengatur sebagai aspek pembinaan seperti pembinaan dalam dan luar lembaga masyarakat atau lapas, bimbingan bagi klien pemasyarakatan, serta hak dan kewajiban warga binaan. Bagaimana status Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu undang-undang yang telah digantikan oleh undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yang mengatur berbagai aspek pembinaan di dalam dan di luar lembaga pemasyarakatan atau lapas, termasuk bimbingan bagi klien pemasyarakatan serta hak kewajiban warga binaan. Undang-undang ini menjadi landasan reformasi institusi pemasyarakatan yang menggantikan undang-undang sebelumnya yang sudah berusia 27 tahun. Poin-poin utama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022: fungsi pemasyarakatan, mengatur fungsi pelayanan, pembinaan, bimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Bimbingan kemasyarakatan meliputi pendampingan, bimbingan, dan pengawasan dalam 3 tahap: penerimaan klien, pemberian program, dan pengakhiran. Hak dan kewajiban klien, menjelaskan perbedaan signifikan pada hak dan kewajiban klien pemasyarakatan dibandingkan undang-undang sebelumnya, mencakup hak untuk mendapatkan pendampingan, program bimbingan, informasi, dan menyampaikan pengaduan, serta kewajiban untuk menaati peraturan dan wajib lapor. Tujuan pembinaan bertujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Perbedaan rutan, rumah tahanan negara, dan lapas. Lapas adalah tempat pembinaan narapidana yang sudah memiliki vonis tetap. Sedangkan rutan adalah tempat untuk tahanan yang masih